Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi fuqaha man istata'a minal ulama al-alam wa ja'alahum kawakiba yastadi bihim kullu dhallin fi hadal izolah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram amma ba'du. Qala Allahu ta'ala wa fa'asnakul qa'imin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qadima anhu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamama Ramadan qabla an yaghfirallahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul mab'uts rahmatan lil alamin. Bapak, Ibu, saudara, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di akhir Ramadan ini kita semua masih diberikan kesehatan Allah, masih diberi kekuatan. Tapi khusus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa ditetapkan iman Islam oleh Allah sampai akhir ajal kita. Amin ya rabbal ya rabbal. Bapak Ibu, ibu-ibunya ada berapa baris? Dua. Ada dua, 1,5 ya. Ini ibu-ibu, tanda-tanda ibu-ibu yang soleha. Tanda-tanda ibu soleha itu dari suara, Pak. Kalau ibu-ibu ditanyakan jauh itu artinya soleha. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Sudah berapa belum? Alhamdulillah. THR belum dapat. Belum dapat ya. Sekarang lagi susah. Kalau punya duit aja pikir, apalagi kita yang punya duit. Saya doakan mudah-mudahan ibu semua menjadi orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Kalau bapak-bapaknya kelihatan dari geraknya kalau orang soleh itu, Pak. Dulunya nunggu matanya merem, ngantuk. Orang soleh itu begitu, dikit ngomong, banyak sholat. Jadi aduk-aduk aja duduknya sambil bareng ibadah. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijadikan oleh Allah orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita doakan, dan juga jangan lupa kita doa seluruh umat Islam di dunia ini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Allahumma. Saya dari awal terawih ini pagi saya amati
yang rame itu sampai aja, Pak. Ramenya kita ini hari kedua, hari keempat, kelima ini mulai habis. Beda dengan 5 tahun, 6 tahun belakang. Kalau 5 tahun, 6 tahun ke belakang itu Bapak Ibu, pertengahan Ramadan 10 awal Ramadan masih ramai 4 sah, sekitar 4 sah 3 sah. Sekarang 1 sah, yang kedua bisa itu. Begitu juga ibu-ibunya. Apalagi subuh. Tahun kemarin saya lihat masih ada 5 orang ibu-ibu subuhan. Tahun ini alhamdulillah nggak ada, tinggal sejarah saja. Nggak ada sama sekali. Jadi maksud saya fenomena ini fenomena apa? Semakin akhir zaman, semakin orang ninggalin beriman kepada Allah, meninggalkan iman kepada Rasulullah SAW. Kita lihat ini lama juga ya Pak ya. Agak lama juga. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, kita dibuat iblis sudah hilang rasa malu. Hilang rasa malu. Lihat di medsos, lagi makan selfie, ada yang lagi mandi selfie, lagi jalan-jalan selfie, yang lebih parah lagi mau ibadah selfie. Ini kalau Jumat tadi Jumatan tadi saya sengaja duduk di belakang, setiap Jumat saya duduk di belakang dan saya coba cerita. Di belakang itu Pak, itu banyaknya main HP. Khotib naik mimbar masih main HP. Itu makanya saya minta nanti kalau bisa ditambah seperti yang itu dikasih pengumuman. Kita dibuat ini seperti itu. Kenapa? Untuk ria, ujung, supaya kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan hilang keberkahan buat kita nanti di akhir zaman. Sekarang tanda-tandanya lebaran itu sudah tidak dipercaya sama manusia. Masya Allah. Nih saya kasih contoh. Dulu lagi saya ngajarin kamu ini doa kami ini cuma setengah hari hafal, anak-anak hafal. Sekarang sampai sekarang ini, sampai detik ini anak-anak tidak ada yang hafal untuk kami. Kenapa? Nggak ada yang belajar sama guru, belajarnya di medsos, berkah tidak ada. Itulah bedanya kita belajar punya guru. Kalau kita hanya belajar, sudah pada pintar. Bisa sekarang. Yang pun nama Muhammad aja salah. Karena kita asik kita dengan media sosial. Kenapa masih bisa sepi? Dilihat yang tugas biasanya lain, yang tugas aja yang datang. Dia semua apa sudah pasti kritik ini masih. Besok lain lagi. Sebentar yang nggak tugas kayak datang sholat mereka. Kenapa? Lebih suka main HP. Lebih suka main TikTok. Coba tanya. Yang datang cuma yang ditugaskan saja. Tapi yang naik tugaskan kadang besok naik lagi, yang naik tugas naik besok naik. Bagaimana masih mau kalah kita sama aku? Kalau begitu jangan salah kata Rasulullah, nanti di
banyak orang-orang yang senang dunia dan melupakan akhirat. Saya ulang, banyak orang-orang yang senang dunia dan melupakan akhirat. Senang hidup di dunia tapi lupa akhirat. Dia cari kehidupan dunia tapi dia lupa akhirat. Pada hakikat kita akan kembali kepada Allah dan kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Sholat jadi main. Sudah tidak jadi lagi kewajiban ke depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngaji mulai berkurang. Senang kehidupan dunia tapi lupa akhirat. Yang kedua kata Rasulullah, akan datang umatku orang yang senang 5 perkara dan akan melupakan 5 perkara, senang kehidupan dan melupakan kematian. Makanya zaman sekarang ini Bapak Ibu, jangan heran banyak tawaran di mana-mana. Karena apa? Nyawa sudah tidak berharga. Senang kehidupan lupa kematian. Nih, zaman sekarang. Ini perkataan Rasulullah dan ini kenyataan sampai sekarang jadi kenyataan. Yang ketiga kata Rasulullah, senang membangun rumah yang megah tapi lupa kuburan. Lihat masjid-masjid bagus, masjid-masjid indah, AC-nya Masya Allah, dinginnya luar biasa, isinya nggak ada. Ini paling banyak masjid di daerah kita ini Pak. Hampir setiap kampung punya masjid. Karena nafsu, pengen bangun masjid, pengen punya jemaah, ternyata nggak ada jemaah. Ini setiap gang ada di kita di masjid. Ini paling banyak di daerah kita masjid. Sementara masjid yang tua ini ditinggal. Jadi nggak gampang bangun masjid. Ada syarat-syarat. Yang keempat, apa kata Rasulullah? Banyak orang yang senang diajak cari harta, tapi lupa akan datang majlis taklim, datang ke masjid. Yuk, kita jujur. Kalau kita diajak nyari duit, jadi pada senang-senang nggak? Jujur. Tapi tak kala diajak ke majlis taklim, ngantuk. Takut ada tamu, banyak alasan. Maka jangan heran pengajian sekarang ini sepi. Jangan heran majelis-majelis sepi. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Dia ada pengajian nggak mau. Dia ada majelis taklim nggak mau. Dia ada sholat berjamaah nggak mau. Karena apa? Itu tadi dia lebih memprioritaskan kehidupan dunia, mencari harta dunia dan melupakan urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir kata Rasulullah, banyak orang yang sayang kepada keluarganya dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, anak kita ini rata-rata orang tua pengennya sukses hidupnya di dunia. Disekolahin bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Prancis. Biayanya bukan memang. Disekolahin komputer. Tapi tidak ada berniat untuk menyekolahkan anaknya di PPA. Benar atau benar? Kadang-kadang utang Pak Bu untuk apa? Supaya anak kita bisa les bahasa asing. Utang bisa bayar komputer, tahan kredit. Tapi disuruh pengajian, datang ke pengajian ke TPA, Masya Allah. Nih kadang-kadang Pak Bu di TPA ini sebelah salah, dimintain bayar, mau ibadah katanya bayar. Nggak dimintain bayar, nggak ada yang datang. Masya Allah.
Jadi kalau kita mau jujur, tapi tak kalau urusan dunia kita tahan utang, urusan akhirat kita lupa. Nggak ada ceritanya Bapak Ibu nanti di yaumil qiyamah ditanya marrobuka, jawabnya komputer. Marrobuka yes Allah, enggak. Ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Nih saking sayangnya kita sama anak kita, akhirnya kita buat anak kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda-tanda dari zaman sekarang. Dari itu maka jangan-jangan dalam bahasa kita siapa. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini jadi renungan kita bersama apa yang disampaikan Rasulullah SAW di akhir zaman ini. Ingat renungan Rasulullah. Oleh karena itu, kenapa kita memperingati malam turunnya Quran, malam turunnya Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu tidak diberikan tanggal berapa nuzul Quran turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar kata. Maka kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, tidak ada tanggalnya, tidak ada harinya. Maka ulama kita mengajarkan agar mencari bulan Lailatul Qadar itu di malam yang ganas. Maka kalau di pondok itu Pak, mulainya dari awal Ramadan. Kami dulu itu mulainya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan mencari Lailatul Qadar. Saya kasih yang gampang, mau nggak sholat malam tapi dapat Lailatul Qadar, mau nggak Bu? Nggak sholat malam tapi dapat pahala Lailatul Qadar, mau nggak? Sholat ba'da Isya 4 rakaat, ba'da Isya 4 rakaat 2 salam, itu derajatnya sama dengan malam Lailatul Qadar. Kalau yang nggak sanggup sholat qiyamul lail. Jadi setiap habis sholat Isya, sholat ba'da Isya 4 rakaat 2 salam, itu nilainya pahalanya sama dengan malam Lailatul Qadar. Ini kuat Pak hadisnya, bukan kata saya. Jadi kalau nggak kuat diomel, apalagi nanti di tengah air nih, mulai sibuk buat kue, udah orang sholat malam. Ya, sholat ba'da Isya tambahkan 4 korban ya. Insya Allah itu sama pahalanya dengan sholat qiyamul lail Lailatul Qadar. Kenapa kita peringatkan Lailatul Qadar? Intinya adalah Al-Quran ini adalah mudah jadi petunjuk buat kita semua. Kalau Al-Quran ini adalah mudah atau petunjuk bagi kita semua, maka kita harus bisa baca Al-Quran. Bapak Ibu bisa baca Al-Quran. Tuh, makanya diadakan majelis taklim, makanya diadakan pengajian-pengajian supaya apa? Kita bisa paham isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran ini Bapak Ibu nggak bisa diterjemah, tapi ditafsirkan. Nggak bisa diterjemah. Sekarang ini banyak ustaz-ustaz yang hanya terjemah, bukan tafsir. Nggak benar. Celaka orang kalau belajar terjemah. Karena terjemah Indonesia, terjemah sama Malaysia, atau terjemah kita dengan terjemah Melayu berbeda. Kalau tafsir itu sama. Ya, jadi kalau ada ustaz yang ngajarin terjemah Al-Quran, jangan mau. Al-Quran nggak bisa diajarkan terjemah, Bapak Ibu. Tapi ditafsirkan, dicari bagaimana cara baca yang benar. Sudah itu ditafsirkan alaihan Al-Quran. Hikmah daripada Al-Quran apa? Bahwa Al-Quran ini buat umat Islam ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu pertanyaan yang nanti di alam baja ialah wa imamuka, siapa imammu? Kalau kita nggak bisa baca Al-Quran, gimana kita bisa jawab Al-Quran? Jangan di rumah Al-Quran itu cuma jadi hiasan, dipajang, di
baca Iqra. Tuh, ayat pertama yang saya lakukan Iqra. Ya. Jadi asbabnya Al-Quran ini turun bukan surat Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah itu kan urutan daripada mushaf Al-Quran. Kalau Al-Quran sama mushaf Al-Quran itu beda. Al-Quran itu adalah isi yang terkandung di dalam mushaf Al-Quran. Tapi kalau mushaf Al-Quran itu yang berbentuk buku. Jadi jangan disamakan. Cara belajarnya gimana? Kalau kita mau baca Al-Quran itu Bapak Ibu harus benar, harus tartil. Makhrajul hurufnya harus benar. Kalau baca Al-Quran, kalau salah maka kita termasuk penghuni neraka. Maka ketika kita masih tahap belajar, jangan diniatkan baca Al-Quran, tapi diniatkan saya belajar Al-Quran. Jadi harus tahu ilmunya. Ibu ya, yang belajar Al-Quran jangan diniatkan membaca Al-Quran, tapi diniatkan belajar membaca Al-Quran. Kenapa? Kalau kita niat belajar baca Al-Quran, mau salah tetap dimaafkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau niat baca Al-Quran, gak boleh salah. Ayatnya mana? Ya Ayyuhal Muzammil. Dilihat di surat Al-Muzammil. Wal Qur'ana tartila. Jadi harus baca Al-Quran dengan tartil. Maka saran saya diajarkan ke Muhammad sama guru-guru dulu begitu Bapak Ibu. Kalau membaca Al-Quran walaupun kita sudah benar, walaupun kita sudah pintar, tetap niatkan belajar membaca Al-Quran Al-Karim, bukan membacakan baca Al-Quran. Beda. Hikmahnya apa? Yang berikutnya, bahwa ketika diturunkan Al-Quran Al-Karim di dunia ini, maka Allah turunkan keberkahan di dunia ini, berkah semuanya. Masya Allah Bapak Ibu, malam hari-hari itu Ramadan ini penuh keberkahan. Inilah barokahnya. Barokah itu artinya kebaikan yang tidak pernah habis. Al-Barakah ziyadatul qaul. Bahwa keberkahan yang tidak pernah habis itu namanya barokah. Ya. Jadi kita harus percaya sama barokah. Yang kedua, hikmah diturunkannya Al-Quran. Allah turunkan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan baik Allah limpahkan pahalanya berlipat-lipat, dan ketika orang melakukan perbuatan jahat hanya satu yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah keagungan daripada Al-Quran. Yang keempat, hikmah daripada Al-Quran, bahwa pada malam Lailatul Qadar itu beribu-ribu malaikat turun ke bumi, bahkan lebih banyak dari penduduk bumi malaikat turun ke bumi. Tanda-tandanya kata para ulama kita malam itu ketika para malaikat turun, tidak ada angin, ada ya tenang sampai nanti besok pagi jam 10 pagi masih tenang. Itu tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Jadi malaikat turun ke bumi membawa keberkahan, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bahwa di dalam Nuzulul Quran itu adalah hari penetapan kehidupan kita, penetapan rezeki kita, penetapan umur kita. Kita tidak tahu tahun ini kita masih dipertemukan di bulan Ramadan. Pada malam ini atau malam Lailatul Qadar, Allah catat siapa tahu kita tidak bertemu lagi bulan Ramadan di tahun depan. Karena malam Lailatul Qadar termasuk malam penetapan bagi manusia, termasuk umur manusia, rezeki manusia, sakitnya manusia ditetapkan di dalam malam Lailatul Qadar. Maka itu kesempatan kita di bulan Ramadan ini, jangan sampai ketika kita ditetapkan sama Allah tidak bertemu lagi nanti di bulan Ramadan tahun depan,
wa rahiman furajulin wa ramadan wa tamarawan kebantalan an yakfirullahu kata Rasulullah, terhinalah orang yang ketika dipertemukan bulan Ramadan tapi dia belum diampuni sama Allah sementara Ramadan telah pergi dari hadapannya. Masih ada waktu 10 hari kita sama Allah untuk memperbaiki hidup kita, untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Jangan sia-siakan hari terakhir di bulan Ramadan ini, memperbanyak beribadah kepada Allah. Kalau nggak bisa qiyamul lail, saya sarankan bisa baca sholat pada Isya 4 rakaat. Kalau nggak bisa baca Al-Quran 2 lembar, baca yang alif katanya juga cukup. Yang penting buka Al-Quran, perbanyak sedekah. Insya Allah ketika kita lakukan ini semua, maka kita termasuk orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca ini sampai keringat tanpa bukan panas bukan panas. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir daripada bulan Ramadan ini adalah apa yang seperti yang ditetapkan di Al-Quran, bahwa kita akan menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan pernah meninggalkan doa setiap pada sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Jangan sampai kita meninggalkan doa. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, jadikan kami selalu beringat kepadamu. Wa syukrika, jadikan kami orang yang bersyukur kepadamu, ya Allah. Wa husni ibadah, jadikan kami ahli ibadah. Jadi doa ini Bapak Ibu jangan sampai kita tinggalkan setiap pada sholat. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin dicintai Rasulullah SAW, perbanyak doa ini setiap pada sholat. Jangan pernah tinggalkan setiap selesai sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ini pesan dari Rasulullah SAW kepada Mu'az, sahabat Rasulullah. Ya Bu ya, insya Allah kalau kita jalankan doa ini, maka kita dijadikan orang yang bersyukur, dijadikan kita yang ahli ibadah, dan dijadikan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah di jalan lurus, dipandangkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya sehingga kita bisa lebaran dengan punya apa THR, ya, jadi kita bisa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi fuqaha man istata'a min al-ulama al-alam wa ja'alahu kawakiba yatadi bihim kuludallin bihadal izolah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram, amma
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qadima ankum rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yaghfirallahu sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul mab'us rahmatin nabi. Bapak, Ibu, saudara, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di akhir Ramadan ini kita semua masih diberikan kesehatan Allah, masih diberi kekuatan. Tapi khusus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa ditetapkan iman Islam oleh Allah sampai akhir ajal kita. Amin ya rabbal ya rabbal. Bapak Ibu, ibu-ibunya ada berapa baris? Dua. Ada dua, 1,5 ya. Ini ibu-ibu, tanda-tanda ibu-ibu yang soleha. Tanda-tanda ibu soleha itu dari suara. Kalau ibu-ibu ditanyakan jauh itu artinya soleha. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Sudah berapa Bu? Alhamdulillah. THR belum dapat. Belum dapat ya. Sekarang lagi susah. Kalau punya duit aja pikir, apalagi kita yang punya duit. Saya doakan mudah-mudahan ibu semua menjadi orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Kalau bapak-bapaknya kelihatan dari geraknya kalau orang soleh itu, dulunya nunggu matanya merem, ngantuk. Orang soleh itu begitu, dikit ngomong, banyak sholat. Jadi aku aja duduknya sambil bareng ibadah. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijadikan oleh Allah orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita doakan, dan juga jangan lupa kita doa seluruh umat Islam di dunia ini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Allahumma. Saya dari awal terawih ini pagi saya amati yang ramai mereka aja ramainya kita ini hari kedua, hari keempat, kelima ini mulai habis. Beda dengan 5 tahun atau belakang. Kalau 5 tahun 6 tahun ke belakang itu Bapak Ibu, pertengahan Ramadan 10 awal Ramadan masih ramai 4 sah, sekitar 4 sah 3 sah. Sekarang 1 sah, yang kedua bisa dihitung. Begitu juga ibu-ibunya. Apalagi subuh. Tahun kemarin saya lihat masih ada 5 orang ibu-ibu subuhan. Tahun ini alhamdulillah nggak ada, tinggal sejadah saja. Nggak ada sama sekali. Jadi maksud saya fenomena ini fenomena apa? Semakin akhir zaman, semakin orang ninggalin beriman kepada Allah, meninggalkan iman kepada Rasulullah SAW. Kita lihat ini lama itu ya Pak ya. Agak lama itu.
Zaman sekarang ini Bapak Ibu, kita dibuat iblis sudah hilang rasa malu. Hilang rasa malu. Lihat di medsos, lagi makan selfie, ada yang lagi mandi selfie, lagi jalan-jalan selfie, yang lebih parah lagi mau ibadah selfie. Ini kalau Jumatan tadi ini saya sengaja duduk di belakang. Setiap Jumat saya duduk di belakang dan saya coba jadi Pak. Di belakang itu Pak, itu banyaknya main HP. Khotib naik mimbar masih main HP. Itu makanya saya minta nanti kalau bisa ditambah yang itu dikasih pengumuman. Kita dibuat ini seperti itu. Kenapa? Untuk ria, ujung, supaya kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan hilang keberkahan buat kita nanti di akhir zaman. Sekarang tanda-tandanya lebaran itu sudah tidak dipercaya sama manusia. Masya Allah. Nih saya kasih contoh. Dulu lagi saya ngajarin kamu ini doa kami cuma setengah hari hafal, anak-anak hafal. Sekarang sampai sekarang ini, sampai detik ini anak-anak tidak ada hafal doa kami. Kenapa? Enggak ada yang belajar sama guru, belajarnya di medsos, berkah tidak ada. Itulah bedanya kita belajar punya guru. Kalau kita hanya belajar, sudah pada tinggal bisa sekarang. Yang bernama Muhammad aja salah. Karena kita asik kita dengan media sosial. Kenapa masih bisa sepi? Dilihat yang tugas biasanya lain, yang tugas aja yang datang. Dia semua maaf sudah pasti kritik yang masih. Besok lain lagi. Sebentar yang nggak tugas nggak datang sholat mereka. Kenapa? Lebih suka main HP. Lebih suka main TikTok. Coba tanya. Yang datang cuma yang ditugaskan saja. Tapi yang naik tugaskan nggak ada. Besok naik lagi, yang naik tugas naik besok naik. Bagaimana masih mau kalah kita sama aku? Kalau begitu, jangan salah kata Rasulullah. Nanti di antara umatku di akhir zaman mereka akan menyukai 5 kesenangan dan merupakan 5. Apa itu? Yang pertama kata Rasul, banyak orang-orang yang senang dunia dan melupakan akhirat. Saya ulang, banyak orang-orang yang senang dunia dan melupakan akhirat. Senang hidup di dunia tapi lupa akhirat. Dia cari kehidupan dunia tapi dia lupa akhirat. Pada hakikat kita akan kembali kepada Allah dan kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Sholat jadi main. Sudah tidak jadi lagi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngaji mulai berkurang. Senang kehidupan dunia tapi lupa akhirat. Yang kedua kata Rasulullah, akan datang umatku orang yang senang 5 perkara dan akan melupakan 5 perkara, senang kehidupan dan melupakan kematian. Makanya zaman sekarang ini Bapak Ibu, jangan heran banyak tawaran di mana-mana. Karena apa? Nyawa sudah tidak berharga. Senang kehidupan lupa kematian. Nih zaman sekarang
Rasulullah senang membangun rumah yang megah tapi rumah kuburan. Lihat masjid-masjid bagus, masjid-masjid indah, AC-nya Masya Allah, dinginnya luar biasa, isinya nggak ada. Ini paling banyak masjid di daerah kita ini Pak. Hampir setiap kampung punya masjid. Karena nafsu, pengen bangun masjid, pengen punya jemaah, ternyata nggak ada jemaah. Ini setiap kan ada di kita di masjid. Kayaknya paling banyak di daerah kita masjid. Sementara masjid yang tua ini ditinggal. Jadi nggak gampang membangun masjid. Ada syarat-syarat. Yang keempat, apa kata Rasulullah? Banyak orang yang senang diajak cari harta, tapi lupa akan datang majlis taklim, datang ke masjid. Yuk, kita jujur. Kalau kita diajak nyari duit, jadi pada senang-senang nggak? Jujur. Tapi tak kala diajak ke majlis taklim, ngantuk, takut ada tamu, banyak alasan. Maka jangan heran pengajian sekarang ini sepi. Jangan heran majelis-majelis sepi. Inilah tanda-tanda akhir kiamat. Dia ada pengajian nggak mau. Dia ada majelis taklim nggak mau. Dia ada sholat berjamaah nggak mau. Karena apa? Itu tadi dia lebih memprioritaskan kehidupan dunia, mencari harta dunia dan merupakan urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir kata Rasulullah, banyak orang yang sayang kepada keluarganya dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, anak kita ini rata-rata orang tua pengennya sukses hidupnya di dunia, disekolahin bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Prancis, biayanya bukan memang, disekolahin komputer, tapi tidak ada berniat untuk menyekolahkan anaknya di PPA. Benar atau benar? Kadang-kadang utang Pak Bu untuk apa? Supaya anak kita bisa les bahasa asing. Utang bisa bayar komputer, tahan kredit. Tapi disuruh pengajian, datang ke pengajian ke TPA, Masya Allah. Nih kadang-kadang Pak Bu di TPA ini sebelah salah, dimintain bayar, kok ibadah katanya bayar-bayar. Nggak dimintain bayar, nggak ada yang datang. Masya Allah. Jadi kalau kita mau jujur, tapi tak kalau urusan dunia kita tahan utang, urusan akhirat kita lupa. Nggak ada ceritanya Bapak Ibu nanti di yaumil qiyamah ditanya marrobuka, jawabnya komputer. Marrobuka yes Allah, enggak. Ditanya siapa Tuhan Allah. Nih saking sayangnya kita sama anak kita, akhirnya kita buat anak kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda-tanda dari zaman sekarang. Dari itu makanya Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini jadi renungan kita bersama apa yang disampaikan Rasulullah SAW di akhir zaman ini. Ingat renungan Rasulullah. Oleh karena itu, kenapa kita memperingati malam turun Quran, malam turunnya Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu tidak diberikan tanda tanggal berapa nuzul Quran itu turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar kata. Maka kami turunkan Al-Quran di
enggak sholat malam tapi dapat pahala Lailatul Qadar, mau enggak? Sholat ba'da Isya 4 rakaat, ba'da Isya 4 rakaat 2 salam, itu derajatnya sama dengan malam Lailatul Qadar. Kalau yang enggak sanggup sholat ya boleh. Jadi setiap habis sholat Isya, sholat ba'da Isya 4 rakaat 2 salam, itu nilainya pahalanya sama dengan malam Lailatul Qadar. Ini kuat Pak hadisnya, bukan kata saya. Jadi kalau nggak kuat diomel, apalagi nanti ini terakhir air nih, lagi sibuk buat kue, udah orang sholat malam. Ya, sholat pada Isya tambahkan 4 korban ya. Isya, insya Allah itu sama pahalanya dengan sholat qiyamul lail Lailatul Qadar. Kenapa kita peringatkan Lailatul Qadar? Intinya adalah Al-Quran ini adalah udah jadi petunjuk buat kita semua. Kalau Al-Quran ini adalah hudan atau petunjuk bagi kita semua, maka kita harus bisa baca Al-Quran, Bapak Ibu. Bisa baca Al-Quran. Tuh, makanya diadakan majelis taklim, makanya diadakan pengajian-pengajian, supaya apa? Kita bisa paham isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran ini Bapak Ibu nggak bisa diterjemah, tapi ditafsirkan. Nggak bisa diterjemah. Sekarang ini banyak ustaz-ustaz yang hanya terjemah, bukan tafsir. Nggak benar. Celaka orang kalau belajar terjemah. Karena terjemah Indonesia, terjemah sama Malaysia, atau terjemah kita dengan terjemah Melayu berbeda. Kalau tafsir itu sama. Ya, jadi kalau ada ustaz yang ngajarin terjemah Al-Quran, jangan mau. Al-Quran nggak bisa diajarkan terjemah, Bapak Ibu, tapi ditafsirkan, dicari bagaimana cara baca yang benar. Sudah itu ditafsirkan alaihan Al-Quran. Hikmah daripada Al-Quran apa? Bahwa Al-Quran ini buat umat Islam ini sangat penting, Bapak Ibu saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu pertanyaan yang nanti di alam baja ialah wa imamuka, siapa imammu? Kalau kita nggak bisa baca Al-Quran, gimana kita bisa jawab Al-Quran? Jangan di rumah Al-Quran itu cuma jadi hiasan, dipajang di lemari, tapi nggak pernah dibaca. Saya nggak bisa baca Al-Quran, saya nggak bisa baca Iqra sama. Yang penting dibaca, baca Iqra. Tuh ayat pertama yang saya lakukan Iqra. Ya, jadi asbabulnya Al-Quran ini turun bukan surat Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah itu kan urutan daripada mushaf Al-Quran. Kalau Al-Quran sama mushaf Al-Quran itu beda. Al-Quran itu adalah isi yang terkandung di dalam mushaf Al-Quran. Tapi kalau mushaf Al-Quran itu yang berbentuk buku. Jadi jangan disamakan. Cara belajarnya gimana? Kalau kita mau baca Al-Quran itu Bapak Ibu harus benar, harus tartil, makhrajul hurufnya harus benar. Kalau baca Al-Quran, kalau salah maka kita termasuk penghuni neraka. Maka ketika kita masih tahap belajar, jangan diniatkan baca Al-Quran, tapi diniatkan saya belajar Al-Quran. Jadi harus tahu ilmunya. Paham? Ibu ya, yang belajar Al-Quran jangan diniatkan membaca Al-Quran, tapi diniatkan belajar membaca Al-Quran. Kenapa? Kalau kita niat belajar baca Al-Quran, mau salah tetap dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niat baca Al-Quran, gak boleh salah. Ayatnya mana? Ya Ayyuhal Muzammil. Dilihat di surat Al-Muzammil. Wal Qur'ana tartila. Jadi harus baca Al-Quran dengan tartil. Maka saran
memajukan baca Al-Quran. Beda. Hikmahnya apa? Yang berikutnya, bahwa ketika diturunkan Al-Quran Karim di dunia ini, maka Allah turunkan keberkahan di dunia ini, berkah semuanya. Masya Allah, Bapak Ibu, malam hari-hari Idul Ramadan ini penuh keberkahan. Inilah barokahnya. Barokah itu artinya kebaikan yang tidak pernah habis. Al-Barakah ziyadatul Allah. Bahwa keberkahan yang tidak pernah habis itu namanya barokah. Ya, jadi kita harus percaya sama barokah. Yang kedua, hikmah diturunkannya Al-Quran. Allah turunkan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan baik Allah limpahkan pahalanya berlipat-lipat, dan ketika Allah melakukan perbuatan jahat hanya satu yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah keagungan daripada Al-Quran. Yang keempat, hikmah daripada Al-Quran, bahwa pada malam Lailatul Qadar itu beribu-ribu malaikat turun ke bumi, bahkan lebih banyak dari penduduk bumi malaikat turun ke bumi. Tanda-tandanya, kata para ulama kita, malam itu ketika para malaikat turun, tidak ada angin, ada ya tenang sampai nanti besok pagi jam 10 pagi masih tenang. Itu tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Jadi malaikat turun ke bumi membawa keberkahan, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bahwa di dalam Nuzulul Quran itu adalah hari penetapan kehidupan kita, penetapan rezeki kita, penetapan umur kita. Kita tidak tahu tahun ini kita masih di tempat di bulan Ramadan. Pada malam ini atau malam Lailatul Qadar, Allah catat siapa tahu kita tidak bertemu lagi bulan Ramadan di tahun depan. Karena malam Lailatul Qadar termasuk malam penetapan bagi manusia, termasuk umur manusia, rezeki manusia, sakitnya manusia ditetapkan di dalam malam Lailatul Qadar. Maka itu kesempatan kita di bulan Ramadan ini, jangan sampai ketika kita ditetapkan sama Allah tidak bertemu lagi nanti di bulan Ramadan tahun depan, sementara kita tidak beriman kepada Allah, sementara kita tidak memperbaiki keimanan kita kepada Allah, maka celaka kita. Ini kesempatan. Warahiman purajulin Ramadan wa tamarawan Quran an yakfirullahu, kata Rasulullah, terhinalah orang yang ketika dipertemukan bulan Ramadan tapi dia belum diampuni sama Allah, sementara Ramadan telah pergi dari hadapannya. Masih ada waktu 10 hari kita sama Allah untuk memperbaiki hidup kita, untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Jangan sia-siakan hari terakhir di bulan Ramadan ini, memperbanyak beribadah kepada Allah. Kalau nggak bisa qiyamul lail, saya sarankan Bapak bisa baca sholat baca Isya 4 rakaat. Kalau nggak bisa baca Al-Quran 2 lembar, baca alif batanya juga cukup. Yang penting buka Al-Quran, perbanyak sedekah. Insya Allah ketika kita lakukan ini semua, maka kita termasuk orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca ini sampai keringat tanpa lapar, bukan panas dulu, enggak panas. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir daripada bulan Ramadan ini adalah apa yang seperti yang ditentang di Al-Quran, bahwa kita akan menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan pernah meninggalkan doa setiap pada sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita
Ya Bu ya. Insya Allah kalau kita jalankan doa ini, maka kita dijadikan orang yang bersyukur, dijadikan kita yang ahli ibadah, dan dijadikan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua